Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas dulu ya mengenai variabel. Ya, langsung saja. Ya, saya mulai dari penjelasan variabel ya. Apa sih variabel itu? Nah, di sini ada permisalan, di situ ada integer usia sama 20, string nama Ani Budi, dan float nilai sama dengan 80. Ya. Ini disebut dengan pendeklarasian variabel ya. Di sini sudah ada keterangan. Ini disebut dengan pendeklarasian variabel. Di situ integer, string, dan float ini dinamakan dengan tipe data. Sedangkan untuk usia, nama, dan juga nilai ini merupakan nama variabelnya ya. Dan 20 Ani Budi serta 80 ini adalah nilai dari variabelnya ya. Jadi variabel ini adalah wadah atau tempat untuk penyimpanan data ya pada program yang nantinya akan digunakan selama program itu berjalan. Nah, harus kalian pahami bahwa data atau nilai yang kita simpan dalam variabel ini akan disimpan dalam memori atau RAM. Dengan demikian, semakin banyak variabel yang dibuat, otomatis semakin banyak pula ruang memori yang harus dibutuhkan. Ya. Nah, jadi perlu dipahami ya tadi bahwa variabel ini adalah suatu tempat atau wadah yang dipakai untuk menyimpan data, atau definisi lainnya adalah atribut atau data member dari suatu kelas yang digunakan untuk menyimpan suatu data. Nah, di situ yang digarisbawahi adalah menyimpan data ya, tadi berkaitan dengan memori. Nah, dengan demikian, melihat dari definisi ini, kita perlu mempertimbangkan sebelum kita menggunakan suatu tipe data. Jadi, kita mau milih tipe data, itu kita harus paham dulu berapa sih ukurannya gitu ya. Nah, tipe data sendiri kalian sudah paham ya. Tipe data itu ya jenis-jenis data ya, jenis-jenis data yang akan disimpan dalam variabel. Ya, jenis data itu seperti teks, angka, huruf ya, atau true or false ya. Kemudian di sini untuk ukuran tipe data, ini masing-masing tipe data itu beda-beda ukurannya. Mungkin ada yang sama ya, tapi penggunaannya berbeda. Di situ sudah bisa kalian lihat sendiri di layar ya, dari boolean sampai dengan desimal. Jadi yang paling tinggi sekali itu ukurannya adalah yang desimal ya. Yang paling kecil byte dan s-byte. Ya. Nah, selain ukuran tipe data, kita pun harus paham juga di sini mengenai batasan nilai yang dapat disimpan. Di situ dari boolean ya, dia hanya bisa menyimpan true or false. Kalau char ini untuk karakter ya. Kalau yang di situ untuk bilangan positif, bilangan bulat positif, itu adalah byte, you short, you in, dan you long ya. Ini khusus yang positif. Sedangkan untuk bilangan bulat positif negatif itu untuk s-byte, short, integer, dan long. Sedangkan untuk yang bilangan koma itu ada float, double, dan desimal. Jadi ukurannya itu kalian bisa lihat ya di tabel yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan belum hafal, kalian bisa melihat tabel ini dan juga rentang nilainya. Nah, saya memisalkan ya. Misalnya saya memiliki saya akan menyimpan suatu data ya. Saya akan menyimpan data di mana data ini memiliki nilai rentang antara 100 min 100 ya. Min 100 sampai dengan 100. Maka tipe data apakah yang sebaiknya saya gunakan ya? Di situ dia berarti harus bisa yang input min sama plus. Berarti apa? Yang paling mendekati itu adalah yang s-byte ya. Di situ s-byte min 128 sampai 127. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa kalau misal pakai integer juga boleh, tapi kita lihat lagi kalau melihat dari ukurannya di sini s-byte tadi adalah 1 byte ukurannya, sedangkan untuk integer 4. Ya, s-byte itu 1 ya. Sedangkan integer 4. Nah, berarti ukuran yang paling mendekatnya adalah si s-byte-nya. Toh juga tadi
kasusnya adalah untuk menyimpan rentang nilai antara min 100 sampai dengan 100. Ya, jadi yang digunakan adalah S byte saja. Itu ya. Next, selanjutnya di sini ada deklarasi variabel ya. Untuk pendeklarasian variabel sangat mudah penulisannya, yaitu dengan menuliskan tipe datanya dulu, terus baru setelah itu menuliskan nama variabelnya. Nah, di situ ada contohnya: integer, IJK, char, CH, float, F, gaji, double, D, ya, dan seterusnya. Nah, ini aturan penulisan variabel itu harus kalian perhatikan pula. Seperti misal tidak boleh menggunakan angka di depan ya. Jadi kalau pakai angka, angkanya di belakang. Jadi yang depan itu huruf, kalau enggak underscore ini masih boleh. Tapi kalau simbol-simbol lainnya nggak boleh. Dan tidak boleh menggunakan spasi. Jadi harus ada penghubungnya. Penghubungnya yang boleh itu adalah underscore. Atau bisa juga nilai 8, nilai 1 ya. Dan seterusnya. Intinya tidak boleh ada angka di depan, nggak boleh ada tanda-tanda simbol khusus atau suatu kata kunci khusus. Nah, bisa kalian cek kembali ya di penulisan identifier untuk yang variabel ini, karena hampir mirip. Kemudian inisialisasi ini adalah suatu pemberian nilai ya terhadap variabel ya. Nah, untuk pemberian nilai bisa di sampingnya, jadi satu baris dengan tipe data, jadi misal integer, nama variabel sama dengan nilainya, atau bisa juga new line, jadi tipe data, nama variabelnya, terus di bawahnya baru pemberian nilainya. Terus tipe data string ini untuk menyimpan teks ya, jadi kalau tadi untuk angka bolehan angka terus true or false, kemudian karakter. Kalau yang string ini untuk menyimpan teks ya. Di situ udah ada contohnya string nama peserta di Bimol ya, atau string alamat yaitu Jalan Raya Purwokerto. Sedangkan bisa juga dengan menggunakan isiannya itu adalah nama variabel lain ya, misalkan string nama kedua sama dengan nama peserta. Nama peserta di sini merujuk pada variabel lain, sehingga nilainya di situ sama antara nama kedua dengan nama peserta. Nah, ini contoh untuk programnya ya. Di situ ada form, kemudian diklik, ada kotak dialog muncul pesan nilai ABC adalah 10, 20, dan 30. Di situ dideklarasikan variabel sort A, integer B, double C. Kemudian inisialisasi di situ A 10, B 20, dan C sama dengan A plus B. Di sini kenapa bisa dihitung meskipun tipe datanya beda ya, karena mereka sama-sama dari golongan angka gitu ya. Dan juga untuk inisialisasinya sudah benar. Jadi kayak sort integer ini kan tadi untuk bilangan bulat. Justru kalau misalkan integer ini dikasih koma, ini malah salah. Ya, seperti itu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kelas komen. Kemudian untuk pertanyaannya silakan dijawab ya. 5 orang yang menjawab dengan cepat akan memperoleh nilai tambahan. Jadi simak baik-baik. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel. Pertanyaan nomor 2, jelaskan bagaimana mendeklarasikan variabel. Pertanyaan 3, berikan contoh pendeklarasian variabel dengan tipe data yang bebas. Nomor 4, berapa byte ukuran yang dimiliki oleh integer dan sort. Kemudian nomor 5, jika saya ingin mendeklarasikan variabel dengan nilai antara min 100 sampai 200, min 100 sampai 200, tipe data apa yang sebaiknya digunakan? Ya, itu ya, 5 soal, silakan dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.